Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya mau berbagi resep sederhana untuk kalian semua. Simple, praktis, ekonomis, tapi enak banget. Bisa bikin lahap makan dan juga nambah nasi. Gimana cara membuatnya? Kita bikin sama-sama ya. Jangan skip videonya. Terima kasih. Pertama-tama kita mau iris tipis terlebih dahulu bawang putih ya teman-teman. Bawang putihnya ini saya pakai 3 siung. Kita iris sampai dengan selesai ya ketiga bawangnya ini. Kalau teman-teman mau digeprek, lalu dicincang halus juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Jika sudah diiris, kita sisihkan sejenak. Lanjut ke bahan yang lainnya yang akan kita gunakan, yaitu bawang bombay. Bawang bombaynya ini ukurannya kecil ya teman-teman, tapi mau saya pakai setengahnya saja. Setengahnya bisa kita simpan ataupun untuk memasak masakan yang lainnya ya. Kita iris-iris lalu kita potong dadu seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Setelah itu, di sini juga saya memakai kembang kol. Oh ya, kembang kolnya ini tidak saya pakai semua ya teman-teman. Jika ukurannya besar, bolehlah kita potong kecil-kecil seperti yang saya lakukan ini ya. Pakai secukupnya saja. Di sini saya memakainya sekitar 1 genggam orang dewasa ya teman-teman untuk kembang kolnya. Seperti ini. Sisihkan sejenak, lanjut untuk memotong wortel. Wortelnya ini saya pakai 1 buah saja ya teman-teman. Kita potong atau kita iris tipis-tipis seperti ini. Jika ada ukuran wortel yang besar, kita bagi menjadi 2 bagian ya. Jika sudah, sisihkan. Lanjut lagi untuk ke bahan yang lainnya yang akan kita gunakan. Di sini saya telah mempersiapkan sawi putih. Sawi putihnya ini akan saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan kita potong-potong ya teman-teman. Kita iris-iris kecil-kecil. Oh iya teman-teman, sawi putihnya itu saya pakai sekitar 4 lembar sawi putih ya. Jika sudah diiris-iris atau dipotong-potong, kita masukkan ke wadah atau kita sisihkan sejenak ya. Lanjut lagi untuk di sayuran yang selanjutnya. Di sini juga saya telah mempersiapkan sayur pakcoy. Kita buang akarnya ya teman-teman, lalu kita potong-potong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita sisihkan atau kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lanjut untuk memotong daun bawang ya teman-teman. Daun bawangnya itu saya pakai 3 batang daun bawang ya. Kita ambil semua ya, antara putih dan hijaunya. Potong sembarang aja ya teman-teman, atau potongannya lebih besar juga tidak apa-apa. Jika sudah, kita sisihkan sejenak bahan-bahan yang sudah kita iris tadi atau kita potong-potong tadi. Selanjutnya kita siapkan wadah dan masukkan saus tomat. Di sini saya memakai saus tomatnya itu sekitar 2 sendok ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman memakai saus tomat yang sasetan kecil itu 2 bungkus ya. Dan dilanjut dengan saus cabai. Saus cabainya cukup 1 sendok makan saja ya, karena nanti kita akan memakai lada bubuk atau merica bubuk. Bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu saus tiram. Saus tiramnya itu saya memakai sekitar 2 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Kita masukkan merica bubuk atau lada bubuk secukupnya saja, karena tadi sudah ada saus cabainya ya teman-teman, khawatirnya nanti malah kepedesan. Dan lanjut lagi untuk yang bahan yang akan kita gunakan yaitu tepung maizena. Tepung maizena itu kita pakai sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Masukkan air atau kita memakai air sekitar 200 ml. Tapi di sini saya memasukkan airnya itu secara bertahap ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, boleh kita tambahkan lagi airnya. Kita masukkan semua juga boleh ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk sambil diaduk ya, agar tepung maizenanya ini dan bahan-bahan yang lain yang sudah kita gunakan itu tercampur dengan rata. Lanjut, siapkan wok pan ataupun wajan. Kita akan tumis teman-teman.
bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita tumis hingga layu dan juga mengeluarkan aroma yang enak dan sedap. Jika sudah, kita pinggirkan sejenak ya bawang bombay dan bawang putihnya ini. Saya akan memasukkan atau menambahkan telur ayam utuh ya teman-teman. Kita masukkan. Ketika memasukkan telurnya, langsung diorak-arik atau langsung diaduk-aduk ya teman-teman ya. Kita masak hingga matang telurnya ini. Jika sudah, kita akan menambahkan bahan yang lainnya. Saya akan memasukkan bahan-bahan yang keras terlebih dahulu ya teman-teman, seperti wortel. Kita masukkan, aduk-aduk sebentar. Jika sudah, masukkan juga kembang kolnya. Jangan lupa ya teman-teman, sayur-sayurannya untuk dicuci bersih terlebih dahulu ya. Jika sudah dicuci bersih, boleh ditiriskan dari airnya. Dan pangkal dari sayuran pakcoy ataupun sawi putihnya boleh dimasukkan juga ya. Dan saya akan memasukkan atau menambahkan udang. Udangnya ini sudah saya kupas ya teman-teman. Saya memakai sekitar 15 ekor udang yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Masukkan juga cuminya, buang tintanya ya teman-teman, dan dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Dan masukkan juga sayuran yang sudah kita potong-potong tadi seperti sawi putihnya sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Oh ya, gunakan api yang sedang cenderung kecil aja ya, khawatirnya nanti malah gosong di bawahnya. Saya akan memasukkan semua sayur-sayurannya ya teman-teman, dari sawi putih dan juga pakcoynya tadi. Aduk-aduk sebentar hingga layu. Jika sudah layu, kita akan lanjutkan kembali ke bahan yang selanjutnya yang akan kita masukkan atau kita gunakan. Dan di sini sudah keluar airnya ya teman-teman, dan sudah layu juga. Dan di sini saya akan menambahkan atau memasukkan larutan tepung maizena yang sudah kita beri saus tiram dan juga saus tadi ya teman-teman. Kita masak hingga matang, tapi jangan terlalu matang ya teman-teman, setengah matang saja. Kita masak atau kita tunggu sampai mendidih sebentar saja. Jika sudah mendidih, dan jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya ya teman-teman. Kalau saya tidak perlu lagi menambahkan penyedap ataupun garam. Dan terakhir kita masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Kenapa di akhir? Karena daun bawang ini cepat matangnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja sebentar, daun bawang ini sudah layu. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Kita siap-siap untuk kita sajikan di atas piring saji seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tertarik? Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Semoga resep yang saya bagikan juga berguna untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut kembali untuk menu yang selanjutnya. Ini nggak kalah enak dengan menu yang sebelumnya ya teman-teman. Bisa bikin kita nambah makan atau lahap makan. Nambah nasi ya tentunya. Sekarang kita mau buat sama-sama. Kita siapin dulu ya bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan di skip videonya. Terima kasih. Untuk bahan yang pertama yang akan kita gunakan yaitu daun bawang ya teman-teman. Daun bawangnya ini saya pakai 2 batang. Jangan lupa akarnya untuk dibuang dan cuci bersih. Jika sudah, kita potongnya potong sembarang aja ya, atau potongnya besar-besar seperti ini. Jika sudah dipotong, kita sisihkan sejenak atau kita letakkan terlebih dahulu di wadah yang lain. Selanjutnya adalah cumi. Di sini cuminya saya memakai sekitar setengah kilo ya teman-teman, setengah kilo cumi basah.
dan dibuang tintanya dan juga kulit merahnya. Jadi tinggal putih-putihnya saja dan kepalanya dan badannya ya. Kita potong atau kita potong menjadi 2 bagian. Dan setelah itu kita menggunakan tomat. Di sini saya menggunakan tomat merah atau yang sudah matang ya teman-teman. Kita potong tomatnya. Setelah itu kita sisihkan sejenak. Lanjut untuk membuat bumbu untuk kuahnya ya teman-teman. 2 sendok makan saus tomat. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan saus cabai. Lanjut lagi tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Jika sudah, masukkan sejumput lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan air. Di sini saya menggunakan airnya itu sekitar 200 ml ya teman-teman. Dan kita aduk, pastikan semuanya sudah tercampur rata dan tepung maizenanya juga sudah larut ya teman-teman. Dan yang terakhir yang akan kita gunakan yaitu kecap manis. Di sini saya menggunakan kecap manisnya itu sekitar 2 sendok makan. Kita campurkan lalu kita aduk, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata ya. Jika sudah, kita sisihkan ya untuk kuahnya tadi. Lanjut untuk mengiris bawang putih. Bawang putihnya itu kita iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah diiris, sisihkan. Lanjut untuk mengiris bawang merah. Bawang merahnya ini teman-teman saya pakai sekitar 4 siung ya, karena ukurannya berbeda-beda, nggak semuanya sama, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Iris tipis. Jika sudah diiris, sisihkan. Lanjut untuk mengiris bawang bombay. Bawang bombaynya ini saya memakai setengah saja ya teman-teman, dan ukurannya kecil ya bawang bombaynya ini. Setelah itu kita akan lanjut untuk menumis bawang merah dan bawang putih di atas minyak goreng yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kita masukkan ke dalam kuah yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Dan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya. Di sini teman-teman jangan lupa kita untuk menggoreng cuminya terlebih dahulu. Saya menggoreng cuminya di bekas minyak menggoreng bawang merah dan bawang putih tadi ya teman-teman. Menggoreng cumi ini kenapa dilakukan? Karena kita akan membuang airnya terlebih dahulu ya teman-teman. Cumi ini kan mengandung air, jadi kita goreng terlebih dahulu sampai cuminya ini mengeluarkan air seperti ini. Jika sudah mengeluarkan air, kita ambil cuminya dan kita buang airnya. Kita tumis bawang bombay dan juga tomat yang sudah kita potong-potong tadi teman-teman. Jangan lupa gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jika sudah harum bawang bombaynya, kita masukkan kuah yang sudah kita buat tadi. Kita aduk sampai rata. Tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya. Kalau sudah pas, kita masukkan cumi yang sudah kita masak tadi. Aduk kembali, pastikan bumbunya ini sudah meresap ke dalam cuminya dan sudah tercampur dengan rata. Jika sudah, kita masukkan irisan cabai merah keriting dan juga potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk sejenak sampai daun bawangnya ini layu. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena cuminya ini sudah matang, dan jika terlalu lama cuminya nanti malah alot. Jika rasanya sudah pas, kita siapkan atau kita sajikan di atas piring saji seperti ini. Dan siap untuk dinikmati ya teman-teman, ini masakannya. Ini rasanya sudah pas banget, enak banget dan cocok banget untuk dijadikan menu harian. Gimana? Tertarik untuk memasak cumi pedas manisnya?
Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.